Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah kami sekarang ini mungkin podcast yang part 3. Terima kasih buat AA yang selalu setia menemani kita di sini dan juga pemirsa Kik TV yang ada di sana. Mudah-mudahan tontonan kita menjadi tuntunan dan dengan asbab AA, mudah-mudahan pemirsa di sini juga ada kelembutan hati untuk hidayah ya. Amin. Silakan ini obrolan kita yang part 3, mangga telanggung aweh naon namanya. Sok mangga. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sasarangan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang mana kita pada sore hari ini dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Dan kita akan membahas hal-hal yang mulia, menceritakan daripada orang-orang yang mulia. Ya, juga kita akan mengagungkan daripada orang yang termulia, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpah kepada junjunan alam, ya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Ya Allah. Darah ramang sadayana. Alhamdulillah. Iya teh sakedik gitu ada batuk sedikit, batuk tapi tina naon. Kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Ya punten ge supaya koye batuk teh. Masyaallah. Kalau berdosa, kalau berdosa mudah-mudahan ya. Amin. Gimana? Kita bahas apa nih? Tadi kan sudah membuka dengan surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 56. Ayat 50 berapa? 56 tentang perintah sholawat ya. Jadi Allah dengan malaikat pun bersolawat ternyata ya. Iya. Jadi orang tuh kudu kumaha, orang yang kudu sholawat. Iya betul. Tapi ayat sebagian membid'ahkan kumaha. Seperti ini Kang Rey ya, Om Ferry dan Ajefri dan semua yang hadir. Jadi itu sholawat itu adalah ibadah yang sangat teramat istimewa. Sholawat itu. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Ketika Allah Ta'ala, boleh bantu jawab yang hadir? Kalau kita istighfar, Allah istighfar enggak ya? Allah tidak istighfar itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah zakat enggak? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, apakah Allah berpuasa? Tidak. Dan terakhir ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk ibadah haji, apakah Allah ibadah haji? Tidak. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah sendiri yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa malaikatahu dan para malaikat, yusholluna 'alan nabi. Yusollu di situ adalah bimakna fi'il mudhari. Ya, yang mana Allah Taala bersolawat kepada Nabi itu ya
tidak hanya ketika ayat itu turun Kang Rey. Sampai sekarang, sampai yaumil kiamah Allah bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Gitu. Jadi malaikat pun, ya Allah pun dan para malaikat pun bersalawat. Masa kita enggak? Nah, itu istimewanya. Poin paling besar gitu ya. Jadi fil mudhari tadi, jadi kata apa, perintah ya? Iya, perintah. Dan perintahnya jadi, itu jadi gini Kang Rey, tidak hanya Allah bersalawat itu saat ayat itu diturunkan saja. Berarti Pak Ustadz wajib dong gitu ya? Iya. Kalau kata perintah dari Allah, dari Al-Quran, wajib ya kan? Iya. Itu. Soalnya bukan anjuran tapi perintah. Iya. Maka salawat itu kan kalau ibadah-ibadah hal yang lain itu kan lebih bagus harus ada ijazah dari guru. Solawat mah jajahin lah tuh saya. Ya gini Kang Rey, solawat mah nggak diijazah juga nggak apa-apa ya? Karena sudah dicontoh Allah langsung. Jadi Allah langsung yang mengijazahnya. Eta hebat sampai solawat nanti gitu. Istimewa sekali. Satu kali kita bersalawat, Allah ngasih kebaikan berapa? Allah Ta'ala balas 10 salawat kepada kita. 10 rahmat. 10 rahmat. Masya Allah. Dengan satu rahmat saja kita bisa masuk surganya Allah. Apalagi dengan Sallallahu alaihi asrotea kan. Ya Allah membalas ya 10 kali, 10 kali lipat. Masya Allah. Nah, ini para jemaah suka bersalawat nggak? Nah, insya Allah di sini ahli salawat semua. Tapi puntennya sanes abi membicarakan istri abinya, mun istri abi mah mun lamun ngaligang goreng atau ngolak gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama. Begitu diroskan, wah benten raos. Tuh gumujeng langsung. Nah, mah ini ngangen naon ieu teh. Teu ngangen naon ngangge padilah sholawat. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Iya, bahkan Kang Rey, ya bahkan ibu-ibu zaman dulu dan zaman sekarang itu beda Kang Rey. Ya. Jadi kalau gendong ibu zaman dulu mah sekolot bukan itu. Bukan itu. Kudu aya heureun atuh. Iya, kudu aya heureun. Kudu aya heureun atuh da ulah serius deui. Mudah-mudahan dengan tapi bukan heureukeun lillahi taala tidak bermaksud, cuman ada sedikit namanya kita agak ceria. Masuk ada pesan yang disampaikan biar masuk. Enggak bisa pemirsa TV bisa nundutan, serius deui. Nundutan gitu. Nya eta pokona tadi nungulak tadi sholawat raos tamat. Ya, ibu-ibu zaman dulu itu kalau gendong anak Kang Rey itu baca sholawat, Om. Iya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, kali lagi gendong anak, gendong bayi itu dikenalkan sama anaknya. Siapa Tuhanmu nak, siapa Rasulmu nak. Maka tidak heran udah besar jadi ulama. Tapi aya nu kieu anya punten. Imah heureuh. Iya kan bagus itu lillahi ta'ala aja itu pesan-pesan atau apa namanya contoh yang baik ya. Selama cenah keur budak aduh lucu cenanya aya geus gede teh pika sabeuleun. Minta jajan we terus jajan we. Tah seorang tua teh ngambek teh ulah sampaikan ngambek omongan-omongan yang itu doa ya. Iya doa ibu yang waktu itu kita bahas. Lucu cenah budak teh geus gede pika sabeuleun cenah minta jajan. Enggak boleh ya. Gitu. Heureuy ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi yang tadi ya, ibu-ibu dulu itu ngenalin kepada anaknya siapa Tuhanmu nak, siapa Rasulmu nak. Nggak heran anak-anak tuh udah dewasanya kenal sama Rasulullah. Ya, nah kalau ibu-ibu sekarang gendong bayi, mimin, I love you. Jadi bukan kenal Allah dan Rasulnya, tapi kenal itu, ya. Jadi nggak apa-apa kita sambil gendong bayi itu. Amun ibu Elis mah kieu tak teuis naon. Lalu suka ada gini Kang Rey bahasa ke bayi ya suka ada gini ibu-ibu mah ao akeung. Nah, ao akeungnya tapi gitu itu sebetulnya ao akeung itu ini ya biar yang belum tahu mungkin jadi tahu. Ao akeung itu jadi Allah langgeng. Mengenalkan kepada anak kita bahwa Allah itu mempunyai sifat bako, yaitu langgeng. Jadi, Allah itu abadi, gitu. Allah itu langgeng. Mendingannya akeng gitu. Betul, daripada digitu. Allah langgeng. Iya, Allah langgeng gitu aja. Kayak Obin, mobil aja apa susahnya sih? Obin ini gitu kan. Jadi ajarkan kefasihan dari sejak dini gitu kan. Betul. Jadi itulah pemirsa KIK TV.
Ya Om Jabri ada yang menanya Sok, masalah Om Jabri. sholawat. Gimana? Itu fadilah salat Om Ya, Jabri. untuk fadilah sholawat supaya kita tenang hati, Iya. dari kegundahan hati. Kadang-kadang kan dengan sholawat pasti ada ketenangan hati. Itu sholawat yang pas, Yang mana? bagus itu Yang bagus. ada sholawat segala obat itu sholawat tibbil kulub. Tidur dulu. Aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doakan saja salawat itu insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya langsung keringat. Keluar keringat. Allah batuknya sembuh. Amin. Insyaallah. Anu kasurupan salat kasurupan. Tapi memang ayah kalau sholawat mah kan tidak ada tempat, tidak ada banyaknya, tidak ditentukan dimanapun jadi ya. Dimanapun Dan jadi. itu diterima langsung ya. Langsung nah. Ketika ibadah-ibadah kita ini, kita buat ibadah sodako misal, atau kita apalah berbuat ibadah apapun, itu amalan kita itu disensor dulu. Contoh ada orang sodako, ya, amalan sodakohnya tersebut itu naik ke langit kan, ya. Langit pertama ada malaikat yang jaga, disensor dulu. Sensor Bagaimana keikhlasannya? Pending dulu. Iya. Lulus langit pertama, ada penjagaan langit kedua. Diperiksa lagi apanya? Bagaimana keikhlasan hati, apakah ingin dipuji dan sebagainya. Nah, itu. Nyampe langit ketiga ternyata ditolak. Tapi kalau sholawat, malaikat Nembus. nggak berani buat sensor. Masya Allah. Nggak berani malaikat sensor sholawat. Betul. Mau bagus makhrajnya, mau Mau jelek, tidak. mau salah. Beda dengan baca Quran, Kang Ray. Nembus ya, namanya nembus Iya, ya, udah sayang, cukup. sayang. Kalau baca Quran pengen dipuji orang Balik itu. saya. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini berkah sholawatnya kita bahagia pada saat ini. Jadi tadi apa sampai mana? Ya tadi Disensor. Ya tembus ya. Kalau sholawat itu tembus. Tembus. Jadi nggak berani untuk malaikat untuk sensor amalan sholawat. Dan yang tadi kalau kita baca Quran pengen dipuji, ria itu jelek. Jelek. Tapi kalau sholawat datang aja perintah ke masjid sebelum waktunya azan baca sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen dipuji misalkan sama calon mertuanya, dapat kebaikan. Dapat kebaikan. 10 kebaikan. ya. Cuma sholawat yang Sholawat. Ujitnya kalahkan apa? Riaknya orang baca sholawat, kata guru AA, itu dapat kebaikan. Tuh. Riaknya dapat sholawat. Riaknya. Betul. Apalagi ikhlasnya. Jadi kira. Misalkan Semua saya ke rumah Kak Om Peri. Assalamualaikum Om Peri. Jadi yang amalan tuh turutan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cik Om Peri langsung turutan. Dapat eta. Dapat eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka langsung Allahumma sholli. Dikira nggak ada receh gimana tuh? Mau disebutkan sombong ya? Tidak. Oke, pemirsa KIT TV, Masya Allah. ini pembicaraan Aduh, obrolan Masya kita Allah. tentang perkara iman ini masih sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Karena memang tadi yang disebutkan oleh A ini sholawat ini sangat dahsyat. Tembus ya. Sok ayeuna kieu lamun urang nya pikirkeun urang salat urang ditarima henteu nu kumaha salat urang nu ditarima teh ku Allah teh sok. Ayeuna kan tambahan ku sholawat. Ya. Betul, Ayeuna untuk masih menambah. pas cek kemarin kan episode kemarin begitu Allahu Akbar. Bye-bye. Ingat langsung kunci di mana. Tenanawannya sekali dua kali gitu, tapi anu cerita kali itu, cerita orang kayak isukan ke pakar, dia yang lari gitu, sampai ke mata-mata pohon rokaat, Iya. eta gitu, Iya. tah di tulunganku, Sholawat. Ditambah sholawat, sama sholawat. gitu saya Iya. Iya, jadi Pak Ustaz. Jadi gitu tadi ya yang bid'ah. Nah, kita apa sih bid'ah? Yang tadi Kang Ray di awal ya tanya tentang bid'ah. Apa sih itu bid'ah? Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang diada-adakan. Ya, Itu bid'ah. hal yang baru lah ya. Nah, namun Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu membagi bid'ah itu kepada dua bagian. Ya.
Ini kita bahas bid'ah. Barang bid. Bid'ah. Bid. Bid'ah. Berarti 2 kali. Bid. Bid'ah. Bid. Bid'ah. Bid. Au. Ya, sekali lagi apa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dicontoh oleh Rasulullah atau sesuatu yang diada-adakan. Namun tadi ya, bid'ah itu terbagi menjadi 2 bagian. Sebenarnya banyak Kang Rey, cuman ini dikerucut lagi oleh guru. Jadi ada 2. Yang pertama ada yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah ya. Bid'ah mahmudah atau hasanah itu adalah segala sesuatu yang tidak dicontoh oleh Nabi atau sesuatu yang diada-adakan tapi untuk kebaikan kita. Nah, kebaikan Contohnya gini. Om Jepri punya Quran di rumah. Coba tanya. ini Om Jepri yang ini. Ini Om Peri ya. Om Jepri. Jepri, Om Peri punya Quran di rumah. Punya ya? Insyaallah. Itu Quran kita itu bid'ah bukan? Menurut saya sih bid'ah karena kan dulu mah nggak ada ya. Ya. Iya, bid'ah. Tapi hasanah. Tapi bid'ah kenapa? Dulu mah Quran teh gundul. Bareng Quran teh gundul. Lama Quran teh gundul. Sekarang mah Quran teh jabri. Dulu Betul, Kang Rey zaman Nabi ba tidak ada titik 1 di bawah. Betul. Ta tidak ada titik 2 di atas. Fa tidak ada titik 3 di atas. Bahkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dibukukan sama sekali. Inisiatif daripada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini sayangnya kepada kita, kepada umat Nabi, nanti ditakutkan di akhir zaman enggak semua orang tuh hafal Quran, maka dibukukan. Itu pun belum ada ilmu tajwidnya Kang Rey. Iya, iya. Nah, ilmu tajwid kesini. 1 Quran ya. Usmani ya. Iya, 1 Quran tuh bid'ah ya, tapi bid'ah hasanah untuk kebaikan kita. Lanjutkan saja. Lalu ada apa lagi? Ada acara-acara tahlilan, lalu apa Maulid Nabi. Coba kita perhatikan. Buang sampah, maaf. Coba kita perhatikan. Di dalam acara Maulid Nabi, ibu-ibu, itu ada apa aja? Ada silaturahmi, ada sodako, ada pengajian, lalu ada apa lagi? Tausiah. Ada ilmu ya, tausiah. Nah, ada ini lagi makanan. ada makanan, ya kan? Betul. Nah, iya, sodako teh ya. Nah, sekarang gini, nggak apa-apa Kang Rey, Maulid kata orang lain judulnya bid'ah, tapi dalamnya apa? Kebaikan. Daripada yang judulnya baik tapi dalamnya kejelekan. Contoh, pernikahan putra putri kami, syukuran khitanan putra kami. Judulnya mah syukuran, tapi dalamnya goyang dumang. Coba, mending mana? Mending yang kata orang bid'ah, tapi di dalamnya ada kebaikan. Daripada yang judulnya baik, dalamnya kejelekan. Masya Allah, pemirsa itu. Jadi kita juga harus bisa membedakan bid'ah itu tidak selamanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada yang qouliyah ya, yang perkataan juga ada bersifat apa namanya? Rasulullah tidak mencontohkan seperti Ali. Ya, yang wudu itu siapa? Bilal. Oh, Bilal yang syukur wudu, ya syukur wudu. Rasulullah tidak mencontoh, tidak syukur wudu. Tapi kan sampai telapak dia kakinya dibolehkan gitu. Telapak kakinya ada di kedengeran di surga ya. Iya. Padahal orangnya masih di apa amalannya ternyata syukur wudu. Dan tidak dicontoh sama sekali oleh Nabi. Iya, setelah wudu. Itu. Terus apalagi itu buat contoh-contoh yang lainnya? Yang bid'ah. Ya, selain daripada Quran yang kita punya di rumah, lalu Maulid ya. Lalu ada apa lagi? Tahlil. Yang hasanah aja. Iya, tahlil. Itu kan tahlilan. Apa sih tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah. Itu kan baik ya. Oh, katanya kita ini kan kalau udah wafat itu putus segala perkara. Yang 3, yang cuma 3 yang masih ngalir. 1 apa? Ilmu yang bermanfaat. 2 sedekah jariyah. Lalu doa anak yang soleh. Itu kan yang tahlil bukan anaknya semua katanya. Ya udah, saya doakan orang tua kamu masuk neraka. Loh, kok kamu marah? Kan saya bukan anak orang tua kamu. Nah, jadi kalau kata Abuya, pengarsa Abuya ya, nanti kita kalau itu dikaji lebih dalam, makanya Al-Quran itu harus
dengan ilmu alat nahu sorof ya, tidak bisa kita artikan dengan logika. Maksud anak di situ, anak yang soleh di situ adalah bukan anak si almarhum saja, ya, anak daripada cucu Bani Adam alaihi salatu wassalam. Jadi diterima meskipun yang doain bukan anaknya. Kalau nggak percaya sok aja wafat dulu, nanti ya doakan. Nyampe nggak? Tapi itu tahlil namanya, la ilaha illallah, wajib semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan Muhammad Rasulullah SAW itu tahlil. Tapi sebelum saya menceritakan, saya juga ini taklim sama beliau. Masya Allah. Beliau ini sudah ganteng, Masya Allah. sudah ilmunya luas ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah ya. Kita bisa belajar banyak ya. Amin. Yang mengenai tadi itu tahlilan, bahwa itu juga ada hadisnya ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah takziah menengok orang yang soleh, yaitu yang meninggal itu namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nah, ketika itu Rasulullah yang menyolatkan, Rasulullah yang menyolatkan, begitu juga menguburkannya. Nah, ini kan orang yang soleh. Nah, istimewa ketika itu Rasulullah langsung duduk melihat kuburnya dihimpit. Nah, ini orang soleh. Bayangin coba kita sahabat bukan, kita dekat dengan Rasulullah juga tidak, itu jauh ya dengan Rasulullah. Nah, kita ini contoh ya, maksudnya kita melihat contoh bahwa Rasulullah itu terdiam dan langsung mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah dengan lamanya, dan para sahabat yang melihat di sini juga mengikuti subhanallah, alhamdulillah. Dan menurut riwayat ada la ilaha illallah. Ternyata dengan Rasulullah mengucapkan kalimah-kalimah itu, kuburnya jadi tidak terhimpit lagi, kebuka gitu. Barunya. Nah, kalau kita tahlilan ini kan mungkin malam ya. Kenapa dikemalamkan? Mungkin sibuk, pada yang kerja, ada yang main musik sebenarnya, ya, ayo bikin sholawat, sebenarnya ada pekerjaan recording dengan siapa? Dengan kamu ya, untuk bikin sholawat, mudah-mudahannya albumnya cepat kelar ya. Amin ya Allah. Nah, jadi dikemalamkan tahlilannya gitu, di tahlilan dikemalamkan. Karena kesibukan ya. Dan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu kan tahlilan juga ada la ilaha illallah, ada sholawatnya, ada subhanallah, Allahu akbar. Itu kan mendoakan almarhum. Iya. Gitu. Juga jadi, kan kita menghibur orang yang itu kan sahibul yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum sedang berduka, kita datang, kita hibur gitu kan. Dia kan sedang berduka kan harus dihibur sesama muslim. Itu pemirsa, mungkin itu tambahan dari saya saja karena beliau yang boga lakonnya ya. Sebetulnya karya seperti ada jamuan-jamuan itu kan kita berterima kasih sohibul bait yang orang tuanya wafat mengundang gitu kan, didoakan ya, kita berterima kasih. Jangankan orang yang datang mendoakan orang tua kita, orang yang bertamu saja kan kita harus jamu. Betul, ya? Betul sekali. Jadi janganlah kita terlalu parah gitu ya. Oh, tahlilan ini haram, na'udzubillah. Kita lihat aja lah sisi baiknya. Jadi, betul. Melihat segala sesuatu itu jangan dari cangkangnya, tapi lihat dari dalamnya. Nah, mungkin gini Kang Rey, itu kan kayaknya ada sebentar lagi maghrib ya. Kita sesi awal dulu aja. Okay. Nanti nyambung ya. Ya, kita tutup dengan sholawat dulu. Ya, jadi sudah mau maghrib ya? Iya. Oke pemirsa, kita break dulu dengan sholawat yang pimpin. Nanti kita lanjutkan kembali setelah sholat maghrib. Baik, ya. Seperti biasa, sholawatnya ini yang sering Kang Rey sampaikan ya, beliau sering sekali mengingatkan kita, bahkan AA pribadi selalu diingatkan sholat oleh Kang Rey, Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun Kang Rey ya, selalu mengingatkan AA. Ya, yang hafal kita sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama,
Hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah. Semua ikut baca sholawat. Rasulillah. Tidak akan rugi lisan kita dipakai untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Salamullah ala yasin habibillah. Terasa sakit seluruh tubuh, sanak saudara tinggal jauh. Terasa sakit seluruh tubuh, sanak saudara tinggal jauh. Tiada tempat untuk berteduh, karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah sholat subuh, sholat zuhur. Bila jasad sudah terkujur, sudah berada di alam kubur. Bila jasad sudah terkujur, sudah berada di alam kubur. Kulit dan daging dikubur hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah sholat zuhur, sholat terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar. Terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat asar Maghrib. Sudah di dunia hidup sulit, siksa kubur pun teramat pahit. Sudah di dunia hidup sulit, siksa kubur pun teramat pahit. Kulit dan daging dikubur menjerit karena tak pernah sholat. Semua sholawat, semua sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah sholat maghrib, sholat Isya. di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra'u namanya. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra'u namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah salamullah. Ya Allah, berkahi seluruh yang hadir ya Allah. Berkahi tempat ini ya Rabb. Berkahi yang sedang milad ya Allah. Salamullah
ala yasin habibillah. Amin. Anu sakit, Ya Allah, masih mohon tuntunlah kami agar selalu taat padamu. Ya Allah, mohon tuntunlah kami agar selalu taat padamu, melaksanakan semua perintahmu, salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Nah, hari terakhir syair yang tadi itu mengingatkan kita agar kita selalu melaksanakan sholat. Karena kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin Mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Ustadz mati. pupus atau Pak Ustadz. Masya Allah ya, pemirsa Itu ya, TV. Masya Allah. Semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan sholat. Yang sedang sakit semoga disembuhkan. Tadi agak merinding ya, di sana di alam kubur ternyata ada sujaul afro. Iya, ular berbisa. Matanya itu kayak api ya, merah Masya ya. Allah. Bisanya itu kalau ngecelak kanu tanah rumput di dunia ini, semua di dunia ini rumputnya mati. Bisanya saja, panjangnya ngeri lah itu, sujaul afro. Makanya orang-orang yang belum tergerak hatinya untuk sholat, ini yang dipertanyakan di alam kubur setelah pertanyaan keimanan, ini adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Ditanyakan. Jadi apa namanya? Tidak ditanyakan dulu sodakoh dulu, tidak ditanyakan amal-amal yang lain dulu. Sholat dulu nomor 1. Oke pemirsa, kita break dulu. Nanti kita lanjut setelah sholat berjamaah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe. Masya Allah. Bangun subuh, ambil air wudhu, pergi berjamaah
الفارقات والعقل المستويس والقلب المجروح. Ajaklah sebanyaknya beramal bersama. Kau akan bahagia, kunci pintu kejayaan. Makin banyak jumlah kita, semakin besar hidayah. Rapatkan barisan, tundukkan hatimu, luruskan hatimu, tunduk dan tawadu. Oke, pemirsa Kik, kembali lagi bersama Ustadz Isa, juga Kang Jeffrey, juga Ustadz Ferry ya. Kita alhamdulillah telah menunaikan sholat, tapi tadi ajib sekali. Saya kan suka sholat di makonya Om Ferry ya. Begitu beliau menjadi imam, terus dipimpin zikirnya, dan terakhir langsung sholatullah, sholat. Waduh, itu semua jamaah terdiam dan langsung alhamdulillah. Ini mengikuti, masya Allah, ini yang seharusnya menjadi di masjid-masjid itu saya kalau saya diterapkan ya kalau saya resep gitu resep gitu. Iya. Itu juga sebelum waktunya qomat, sebelum waktunya azan, daripada ngahulang, daripada kita ngelamun, ya kita sholawatan aja, nadoman gitu kan ya. Toh yang dilantunkan adalah pujian-pujian, iya, kepada Nabi, kepada Allah, itu nggak ada salahnya. Oh gini ya, kita kembali lagi ke sholawat. Tadi itu terus terang, syair-syairnya sangat menyentuh sekali ya, gitu ya. Apa bersedia nanti saya bikin aransemen, bikin dengan lagu senang hati. gitu ya, maksudnya ini intinya untuk dakwah. Alhamdulillah. Gitu. Kenapa seneng salawat begitu gitu? Iya. Jadi apa ya? Kan seni, kan hidup tanpa seni itu apa ya? Tidak berwarna. Namun Guru A pernah berkata, seni yang sejati lagi hakiki adalah yang semakin kita terhibur, justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi A berusaha seni di situ, berusaha cari seni itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya di Loch Ness juga, meskipun rock ya, master of rock, masya Allah, tapi ada lagu-lagu yang luar biasa seperti At-Taqid ya, minta ampun sama Allah, lalu ada pejuang subuh luar biasa. Itulah seni yang sejati, yang semakin kita terhibur, ya, yang semakin kita terhibur, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu lagu Loch Ness band mana itu ya? Loch Ness? Api-api wae. Nanya kapten. Masya Allah. Kita Loch Ness band sekarang fenomenal. Iya, legend. Orang yang soleh. Amin ya Allah. Kita kembali lagi pada jalur rel yang selawat tadi ya. Jangan ke Loch Ness dulu ya.
Oh, besok lagi. Mungkin ada pertanyaan tentang sholawat apa? Maka Ya, tafadhal, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya nih. Saya juga salah seorang yang sangat menyukai sholawat. Masya Allah. Cintanya ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. hanya dengan bersolawat lah. Tapi itu banyak orang yang memanfaatkan fadilah sholawat itu gimana? Gimana tuh? Ada yang gini nih, saya pengen rumah misalkan dulu cerita, pengen barang itu barang katakanlah pengen mobil, ayolah orang sholawatan lah, tempelkan tangannya kita sholawat. Itu gimana tuh? Jadi kalau kita pengen barang sesuatu lah gitu. sholawatin aja dulu gitu. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ya, gimana nih ada pertanyaan pemirsa Kik TV, gimana kalau kita pengen sesuatu, sholawatin aja dulu. Suka ada bahasa gitu ya. Betul sekali bahwa sholawat itu mengkabul ya, menjadi wasilah dikabulnya hajat kita, itu salah satunya. Memang sholawat ya. Sholawat itu menjadi wasilah dikabul hajat. Betul sekali. Namun kita harus malu ya. Dulu ada Imam Bushiri ya, pengarang daripada qasidah burdah ya, sholawat burdah yang Maulaya sholli wa sallim. Nah, beliau saat itu sedang sakit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu sedang sakit ya. Beliau mengarang syair tersebut ya, membikin syair tersebut. Jadi saat dalam keadaan sakit, di situ ada satu lirik yang harus baca, lupa. Yang mana intinya gini, lirik tersebut, syair tersebut bunyinya tiada lain seperti inilah intinya. Aku membuat syair ini bukan karena aku ingin mendapatkan apa ya, pemberian hal dunia. Kan dulu Kang Ray dulu itu kalau ada raja itu banyak penyair-penyair yang muji-muji raja. Yeah. Jadi datang nih, ada satu raja nih, datang kita puji-puji, nanti dikasih imbalan, datang dikasih. Nah, Imam Bushiri di situ saya memuji Nabi, kata beliau itu tidak ingin mendapatkan sesuatu hal dunia. Nah, kita di sini udah sindiran untuk kita ya, tapi nggak apa-apa. Nah, maksudnya kita harus malu gitu ya, Imam Bushiri aja sekelas beliau gitu mengarang membuat syair tersebut tidak berharap untuk mendapatkan hal duniawi. Tapi tidak apa-apa untuk makom kita, Kang Ray ya. Pengen sesuatu, sholawatin aja dulu gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Insyaallah. Ya. Lalu kita ini harus banyak baca sholawat, kata Pangarsa Abuya, minimalnya ya, minimal itu ada 300. Jadi usahakan ya satu hari minimal kita baca sholawat 300 kali, Kang Ray. Mau yang pendek juga nggak apa-apa, kayak 300. Contoh sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau mau sholawat Jibril juga mau ya, atau mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nggak apa-apa. Mau ya saya pengen yang panjang, sholawatnya sholawat nariyah. Ya lebih ajib lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Terserah ya, sehari minimal kita 300. Lebih bagus. Yang berapa aja. Lebih bagus ribuan, lebih bagus ya. Kita dengan harapan kita ketemu Nabi kan. Kita pengen, kan kata Nabi, inna awlan nasi fi yaumal qiyamati aksyaruhum alayya sholatan. Jadi yang paling layak, kata Nabi, dekat denganku di hari kiamat kelak, itu yaumil akhir, adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Satu lagi sebelum saya lupa nih. Itu lagi dasarnya sholawat, katanya ini mungkin untuk pemirsa yang ada di sini ya. Katanya itu dasarnya sholawat itu, kalau misalkan hajat-hajat kita pengen dikabulkan, kita berdoa saja dan dimulai harus dimulai dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Itu gimana sih tuntutan atau rukun-rukun kita ngedoa yang pakai sholawat? Makanya gini kan, kalau para ulama sebelum memulai doa itu suka gini, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu. Itu adalah sholawat di awal. Dan diakhiri biasanya, Kang Ray, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad. Itu adalah akhir dan awal dengan sholawat. Nabi Allah Adam alaihi wasallam itu kan berdoa ya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ratusan tahun itu dikabulnya di Mekah, dan itu pun dengan mengucap seperti ini Nabi Adam. Nabi Adam mengingat surga ya. Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, kata Nabi Adam. Ya Allah, dengan keagungan yang bernama Muhammad. Kata Allah, tahu dari mana?
engkau ya Adam tahu dari mana itu nama Muhammad? Kata Nabiullah Adam, aku melihat di tiang-tiang arash itu ada nama Muhammad. Tidak mungkin ya itu nama bukan orang istimewa sampai dipajang di tiang-tiang arash. Kata Allah, sodakta. Kata Allah, sodakta ya Adam. Betul wahai Adam. Dan Nabiullah Adam saat itu diampuni. Maksudnya diampuni, didengar doanya. Tapi selama ratusan tahun tidak oleh Allah, dibiarkan saja. Namun makanya kita kalau berdoa, kalau berdoa itu ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah jauh, Kang Ray. Tuh, susah. Ya Allah, saya misalkan minta ampun, jauh kita mah. Ya langsung kepada Allah mah. Tapi wasilah. Ya Allah, contoh gini. Apa yang ketemu Kang Ray langsung kan nggak lucu kalau misalkan searching misalkan di YouTube, oh Kang Ray ini host lalu gitaris hebat gitu. Langsung ke rumahnya. Assalamualaikum Kang Ray, kata Kang Ray siapa ini? Tapi melalui wasilah Jeffrey. Iya betul. Jeffrey, itu teh Kang Ray teh pengen kenal lah. Ayo channel disambungin ke Jeffrey. Ketemu nggak? Akrab nggak? Coba kalau langsung ke rumah kan kaget Kang Ray juga. Begitupun kepada Allah, kita siapa? Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah. Tapi kita berwasilah kepada orang-orang yang soleh, kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kekasih Allah. Yang paling dekat sama Allah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita, ya Allah, dengan keagungan kekasihmu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tolong ampuni dosaku. Tuh kan? Gini aja. Sekali lagi kasih contoh ya. Minta duit ke Jepri. Minta duit Jepri. Siapa lo kata Jepri. Tapi kalau lewat istrinya atau lewat mbebnya misalkan, lewat pacarnya ya, teh panjungkeun kenar tos atuh ka Jepri. Kata pacarnya, ayang atuh kasih itu Aisyah langsung kan dulu. Nah, kita berwasilah seperti itu. Itu contoh kita ketika berwasilah Kang Ray seperti itu. Jadi gitu pemirsa, kalau saya mah cuma menjelaskan yang dari wasilah itu apa? Mediator. Dan jembatan. Dan dalam Al-Qur'an pun wabtagu ilaihi, maksudnya wabtagu ilaihi wasilah. Wasilah. Jadi ketika Allah menyuruh, cari wasilah kata Allah teh untuk mendekatkan kamu kepadaku. Jadi tenanan namanya bid'ah, enggak bid'ah gitu. Bid'ah hasanah ya. Kalaupun bid'ah hasanah. Karena mau pinjam uang kali hese, ya karena dekat dengan istrinya. Nah, lewat wasilah gitu. Itu wasilah. Jadi pemirsa, itu poin besarnya nanti kalau Anda tuh ilmunya kurang, apalanya kurang, pakai saja kalau berdoa biar hajatnya terkabul. Nah, saya ingin cerita betul. Ingin cerita saja. Kan namanya keluarga ya, saudara-saudara. Aduh, saudara-saudara Kik TV di rumah yang ada di sini. Biasa di pacek coknya yang ada istrinya dan ketawa. Boleh potong dulu nggak? Boleh. Cekcok itu adalah rahmat. Pasea di rumah tangga kata Buya itu rahmat. Kenapa orang? Kalau banyak cekcok banyak rahmat tuh. Gini. Tergantung penyelesaiannya. Ada orang. Saya awal dari rumah tangga. Ada yang bilang saya dari awal rumah tangga nggak pernah berantem sama suami. Itu sebenarnya jelek itu. Nah, jelek. Gini, jeleknya kenapa? Harus pasea. Jelek bukan harus pasea. Pasea itu rahmat. Pasea itu rahmat. Sekali lagi ya, pasea itu berantem dengan istri itu dengan suami itu rahmat. Contoh suaminya mancing terus, nggak kasih nafkah, nggak sholat, nggak pulang ke rumah. Istrinya kesel. Ngomel gitu kan, papa teh istighfar, yuk mancing we, itulah rahmat. Kalau istrinya nggak sayang sama suaminya, dibuat diantep bodo amat. Pak mancing we saya tahu lah juga. Iya, itu balik-balik. Oke, berarti itu tidak ada rahmat dalam rumah tangganya. Lalu istrinya nggak mau sholat, kata suaminya mah, ayo sholat. Mah sholat. Itu kan cekcok ya, berantem dalam kebaikan tuh. Itu rahmat dari Allah. Kalau kesetor-setor ke istri terus cekcok itu rahmat. Itu mah mikir sama kini. Pemirsa kan kudu tenang, sabar gitu kan, kudu sabar. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutin lagi dikit lagi Kang Ray ya. Nah, tadi biar paham rahmat. Makanya kita jangan suuzon ada janda, ada duda. Kita nggak boleh suuzon sama duda. Yo, ya tadi yo Kenapa sampai bercerai? Jangan kita gini, wah si anu mah si fulan mah gagal. Jangan bilang gagal, nauzubillah. Bisa jadi ini orang sampai bercerainya itu adalah mempertahankan akidah. Daripada satu rumah, satu suhunan, tapi di dalamnya tidak ada yang sholat.
Daripada satu rumah, satu suhunan di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Quran. Lebih Masya baik Allah. kita berpisah untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan agama. Masya Allah. Jadi jangan suuzon kepada janda. Hidup janda. Hidup Iya, ronde jahe, air jahe kan jana heran. Jadi kita teruskannya, cekcok kan Ya, lanjut. Jadi tadi potong dulu. Potong dulu. Jadi cekcoknya tadi ada Rahmat. Iya, rahmatnya naon, Kak? Rahmat itu kasih Kasih sayang, sayang Allah. kasih sayang Allah. Kasih sayang. Jadikan semua ini rahmat ya. Nah, kalau kita ingin diberikan rahmat, jadikan semua menjadikan rahmat buat. Jadi Allah memberikan rahmatnya kadang-kadang ku cekcok, Iya. kadang-kadang ku naon deh selain cekcok. Selain cocok, Allah rahmat itu dari penyakit, Nah, dari kesusahan. Itu rahmat Allah sebetulnya. Jadi misalkan Dari musibah. dari nahan misalkan jodoh sing rada sabar ya udah misalkan. Nah, itu teh rahmat. Kalau dia terima bukan sabar lagi udah 12 bar ya. 12 bar. Ini mau dilanjutin nggak? Lanjut. Ya, lanjutin. Tadi kan cekcoknya dengan itu udah biasa rahmat. Istri. Ya cekcok ya kan kadang-kadang suami mah asa teparuguhnya. Lamun istri gumujeng di bumi, aduh nikmatnya asa surga aja di bumi teh, aduh nikmat. Papa bari naon betah. Bisa ya cekcok mah biasa. Ya saya mah terus terang ya. Solawatan, ya saya mah solawatan. Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah, solehkanlah istriku ya Allah, solehatkanlah. Terus tapi bener itu ada Ajib. kita solawat. Emosi teh jadi turun-turun lagi. Nih, Langsung kunci. Bapak beli naon Pak? Kopi tadi kopi teh teu meunang eta tadi teh. Kupak kopi. Kopi. Ayo mun Pak, itu saya sekedar kopi. Langsung kopi guys. Selawat. Bila kita sering gitu. Jadi kalau misalnya bukan maksudnya saya sering melakukan sholawat karena sering ribut, bukan gitu. Jadi ketika ada apapun bersolawatlah karena tadi kan wasilah ya. Tadi kata memang kalau berdoa istighfar kepada Allah, ya istighfar satu kali diberikan. Tapi kalau solawat kepada Allah kan ini doanya kepada Rasul dulu. Iya. Pada Rasul dulu, Rasul yang mendoakan. Iya. Coba orang soleh mana yang Rasul? Ini. Jadi Rasul mendoakan kepada Allah dan doa itu, solawat itu balik lagi kepada kita. Dan kita malah diberikan 10 kali. Iya. Dahsyatnya. Masya Allah. Dan gini Kang Ray ya, kalau kita zikir itu kan subhanallah walhamdulillah, misal la ilaha illallah Allahu akbar, itu kan kepada Allah saja. Ya. Tapi kalau salawat itu plus bahasanya. Plus betul. Kepada Rasul dulu baru kepada. Jadi Allah dan Rasulnya kena. Kan gini. Allahumma kan kepada Allah dulu tuh. Iya. Allahumma ya kan kepada Allah dulu kan. Sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena tuh salawat itu. Makanya kata AA juga, kata guru-guru AA itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Istimewa sekali. Tidak ada ibadah yang mengalahkan doa. Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali salawat. Dan tidak ada ilmu yang paling agung kecuali kita ngaji. Jadi nggak ada pahala yang melebihi ngaji, nggak ada. Ilmu, amal tanpa ilmu ya nggak jadi gitu kan. Maka kita harus ngaji ya, kita harus ngaji. Betul. Jadi kata Rasulullah juga begitu. Awat lubu ilaya darojatal wasilata. Jadi carilah kepadaku yang sudah diberikan derajat kepangkatan. Jadi mediator sebagai Rasulullah itu sebagai mediator. Iya. Coba Kang Ray mau ketemu Bapak Presiden, bisa langsung nggak? Ya. Langsung ketemu Pak Presiden. Harus protokoler. Iya, harus kemana dulu tuh? Ada Ya, ada jalannya susah. ke ajudan dan sebagainya kan nggak bisa langsung. Kita siapa? Betul. Kecuali orang dekat sama Allah, wali bisa langsung wali mah langsung kepada Allah. Kita siapa? Gitu kan? Mencari wasilah. Kita cari wasilah gitu kan. Nah, Itu seperti hebatnya itu. dari keagungan salawat. Iya, Dan salawat. wasilah ini ya, wasilah untuk sholawat ini inna robi syafa'atul lakum. Jadi sebagai menjadikan syafaat buat yang mereka yang mengucapkan sholawat. Syafaat, pertolongan dari Nabi. Makanya Allah tuh tadi ya kasihnya kita bersalawat 1 kali, Allah ngasih 10 rahmat, 10 kali sholawat, iya. Rianya aja dapat pahala. Ya. Dapat kebaikan maksudnya. Nah, Rianya aja. Tapi kan ada yang lu cerdas kayaknya. Ya saya waktu itu kan pengajian dengan Pak Muklis ya. Saya masih menyimak. Jadi ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini sholawat ini tunduk? Maaf,
Maaf ini gimmick, cuma gimmick ya duduk ini. Ini kameramannya lagi ngantuk apa sholawat. Mungkin lagi khusyuk. Beliau lagi sholawat khusyuk ya. Lagi khusyuk. Nah, Iya, jangan suudon. benar khusyuk dong. Lagi sholawat. Kamu lagi sholawat ini kameramennya yang pemirsa bagusan. Saya keganggu dengan ngantuknya beliau lagi sholawat. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, apakah sholawat ini dengan menghadirkan hati? Karena kan sholawat ini tidak ditentukan banyaknya, tidak di tempat khususkan tempat manapun. Misalnya, orang mau sholawat kudu di masjid, udah kudu ke masjid. Orang sholawat kudu boga wudu heula kan gitu. Jadi ini bebas, dalam tidak punya wudu. Asal jangan di toilet aja. Asal jangan di toilet ya. Nah, ketika sahabat Rasulullah menanyakan kepada Rasulullah, apakah sholawat kita ini ya Rasulullah harus menghadirkan hati kita, maksudnya khusyuk atau membayangkan seperti misalnya kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina, membayangkan makamnya Rasulullah yang sudah umroh atau haji kan, yang mereka kan pernah melihat makamnya sampai membayangkan makamnya Rasulullah. Lah kata Rasulullah tidak. Jadi sholawat itu tidak usah menghadirkan hati. Dengan akan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Khusyuk. Nah, bagaimana katanya kalau khusyuk? Bagaimana nih kalau khusyuk? Wah, apalagi kalau khusyuk itu malaikat sampai kalau apa? Kalkulator namanya. Wah, udah error. Saking agungnya pahala sholawat orang yang khusyuk, yang menghadirkan hatinya kepada Nabi, itu sampai malaikat bingung nih mencatat ganjarannya sebesar apa. Nah, itu. Kalau yang khusyuk ya. Dasarnya sholawat ini, makanya sayang waktu kita ini jangan di sia-siakan. Kalau misalkan kosong waktunya sholawat atau zikir manapun ya gitu ya. Apapun ya. Iya, gitu. apapun zikir itu. Ya sholawat lah utamakan ya. So kalau yang mau nanya lagi, mungkin yang di sini ada yang mau nanyakan. Iya, maaf, barangkali ada yang mau nanya. Nanyakan? Boleh? Ya, boleh. Ya. Berkaitan dengan tadi salawatan yang tadi sama Kang Ferry ditanyakan juga hampir sama lah ya intinya. Jadi apakah bukan masalah keinginan niat. Seperti saya ini punya niatan untuk anak plan kedepannya ini pesantren. Apakah sepanjang hayat saya sampai nanti niatan ini terkabul selalu dengan sholawat saja apa yang lain gitu? Iya. Nah, jadi doa itu selaras dengan usaha, ya. Doa itu selaras dengan usaha. Contoh kecil, kita pengen makan. Azam dalam hati, saya pengen makan. Itu nasi udah ada tuh, piring udah ada tuh, lauk pauknya udah ada, tapi kita diam aja pengen makan. Tuh nyampurkeun kieu we. Kieu we hungkul Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak akan nyampe itu nasi. Maka kita sambil bergerak, ya. Kita di niatan kita ini pengen anak pesantren. Kita dari sekarang cari pesantren-pesantren yang bersanad keguruan, keilmuannya jelas gitu. Sambil diprogram, sambil kita survei, dan sambil dibarengi dengan sholawat gitu. Jadi sambil baring ngegidik gitu. Karena memang gini, ayah saya menambahkan, karena doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah itu, kalau belum sholawat yang di pertama dan di akhiri tadi gitu, ada sesah gitu, maranag gitu. Ya seperti tadi kan sholawatnya ini kan disensor kepada Rasulullah dulu, karena Rasulullah yang membantu doa untuk sampai doa. Ya, Habibah Allah, Nabi itu adalah kekasih Allah, ya, dekat dengan Allah. Maka kita mencari wasilah, jembatan. Kita berangkat ke sini dari rumah, apa jembatannya? Motor gitu kan, itu wasilah, motor itu. Betul. Motor itu kan wasilah. Itu wasilah di perantara. Nah, bicara tentang wasilah, ini kan handphone kita, lalu motor kendaraan kita, rumah kita, ini semuanya adalah wasilah. Wasilah tergantung kita nih mau menjadi wasilah ke surga atau mau menjadi wasilah kita ke nerakanya Allah, nauzubillah. Ini handphone akan dihisab, ya. Jadi dipakai apa? Ini rumah dipakai apa? Nah, maka kita pergunakan ya handphone kita ini untuk menjadi jembatan kita untuk ke surganya Allah gitu. Kita share pengajian kita, kutip-kutip di status itu, jangan yang galau-galau kadang. Aduh, kumahanya kadang nu galau man update status di WA teh.
Lapar, aduh lapar. Update status. Iya, update status. Itu kan nggak penting ya. Lebih baik kita, nah kata guru AA, kita jangan mempertontonkan, jangan menunjukkan kesedihan kita. Kita lagi sedih, lagi susah, itu nggak usah update status. Nggak usah. Aduh, jadi orang semua tahu, kadang nyindir orang. Jadi selayaknya kita tidak usahlah menyindir orang lewat status. Kalaupun kita tidak suka dengan seseorang, sampaikanlah ke orangnya langsung dengan santun. Atau kita japri, punten gitu kan. Itu lebih enak. Kalau kita update status, contoh nih, jelema eta koplok misalkan. Nanti semua yang baca kan suuzon, ke saya bukannya, rame ya kan. Nah, jadi suuzon, lebih baik kita tidak usahlah gitu update status itu yang tidak penting. Mana ulah nepi ka si eta jebut ke jamaah. Iya. Kutipan kalam ulama, kadang ada kutipan ceramah dari ulama siapa, kita update status videonya, itu kan lebih baik. Lebih bagus. Tapi niatnya niat amal ya. Niatnya niat ibadah, niat sampaikan dan niat amal. Iya. Itu karena kadang hati-hati juga kalau kita ngupdate status di tangan nih. Tek jempol. Begitu satu huruf teh malaikatnya kiri kanan naon yang nulis. Klik. Ah ya. Yo bagus seneng bagus ya. Nah, gorengnya bawa jadi hati-hati gitu ngeklikin. Jadi kan amalan itu ada aroma. Ya. Karena malaikat itu tidak mengikuti kita ke beberapa tempat. Jadi ke air, ke toilet, itu malaikat nggak ikut masuk. Ini penting lagi nih, malaikat nggak ikut ke WC. Malaikat sama sedang kita sedang berhubungan suami istri, malaikat tidak sedang ngadonan. Kita lagi ngadonan, malaikat nggak ikut. Maksudnya nggak ikut masuk. Cuman ya setan bisa ikut kalau nggak baca doa gebras-gebrus wae nya Om Peri. Tapi amalan itu ada aroma. Ketika di WC nih, di toilet kita nauzubillah bermaksiat, kadeta nu baru jangan para pemudanya. Tuh nyawa sabun. Itu akan tercium baunya. Baunya itu sangat, malaikat nggak mungkin salah untuk mencatatkan satu amal, Kang Rey. Oh iya kieu misalkan itu kecatat. Bau maksiat itu. Nah, kalau kita lagi melakukan satu amalan itu wangi semerbak, Kang Rey. Kalau amalan yang baik itu Masya Allah. Dan ada satu perkumpulan. Makanya ayah Kang Rey setiap podcast nih pemirsa Kik TV, kenapa sih Aisyah tiap podcastnya sholawat lagi. Karena kata guru AA, kalau ada satu majelis perkumpulan dan di perkumpulan tersebut tidak dibacakan sholawat, akan bau ke langit. Sia-sia. Kata malaikat, bau apa ini? Ya, bau perkumpulan orang-orang yang mana di dalamnya tidak ada sholawat kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tapi kalau satu perkumpulan dibacakan sholawat, akan wangi semerbak ke langit. Itu. Maka selalu kita disertai dengan sholawat. Itu Kang Rey. Tuh, Masya Allah. Ya, tidak bermaksud menggurui, tidak. Jadi mungkin waktunya juga sudah hampir 1 jam ya. Nah, juga masih kangen sih, tapi nanti lagi kita lanjutkan. Mungkin ada sholawat babak kedua. Nanti direkam jadi itu yang syair. Insyaallah direkam. Alhamdulillah. Saya hanya menyimpulkan saja dari kata-kata ayat dari pertama intisarinya bahwa ketika kita mengucapkan istighfar, ketika kita mengucapkan subhanallah, ketika mengucap zikir-zikir yang lain, nah insyaallah bukan berarti maksudnya tidak penting, itu makan penting. Tapi Allah tidak ikut. Tetapi kalau sholawat Allah ikut. Maknanya tadi apa? Maknanya kan kata Rasulullah tadi, man kana sholata alaya, barang siapa bersolat kepadaku wahidan satu kali, yang tadi sallallahu alaihi asyro kan. Jadi Allah membalas 10 kali sholawat. Nah 10 sholawat itu apa? Allah memberikan 10 sholawat ini maknanya dalam hadis juga Rasulullah, aksiru sholata alaya, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa'inna sholatakum alaya, kata Rasulullah, maka sesungguhnya sholawat kalian kepadaku magfiratu lidunubikum. Masya Allah. Jadi memang penggugur dosa, ketika gugur kita dosa merek-plekannya otomatis derajat kita ditanggung. Terus doa kita juga dikabul gitu. Itulah mungkin intisarinya sholawat yang tadi dibahas oleh AA. Saya hanya sekadar menyimpulkan saja. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini juga Kik TV yang ada di sana
semangat untuk mengamalkan ya. Amin ya. Semangat untuk mengamalkan sholawat yang sekarang pas kali ini azan nih. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa dan kifaratul majlis. Iya. Baik, terakhir dari AA, perbanyaklah baca sholawat, minimal kata guru satu hari itu 300 ya. Tapi nggak apa-apa kalaupun sedikit, yang penting istiqomah. Kita sodakoh sehari 2000 tapi istiqomah itu lebih baik dibanding kita sodakoh setahun sekali 1 M atau 1 juta. Lebih baik satu hari 2000 tapi terus menerus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwari wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semuanya ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Zal Jalali wal Ikram, dengan keagungan dan kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga engkau mengijabah segala hajat kami, segala cita-cita kami, segala harapan kami, segala doa kami. Khususnya silahkan tundukkan kepala Anda, pejamkan mata, berdoa masing-masing, hajat kita berbeda-beda. Ya Allah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Like, comment, subscribe, share.